Halo Sahabat Suara, balik lagi di Ngorbit, ngobrol bareng bintang tamu. Korisa Dioriva 19 Indonesia. Hai, saya Korisa Dioriva, Putri Indonesia 2009. Saya penyintas autoimun lupus SLE, inflammatory bowel disease, dan juga Sjogren's syndrome. Oke, nah kali ini bukan tentang film, tapi kita akan ngobrol di talk bareng sama Kak Kori. Boleh perkenalkan diri kakak? Halo, saya Korisa Dioriva, Putri Indonesia 2009. Sekarang juga jadi Duta Autoimun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, halo Kak Kori. Hai. Nah, kebetulan aku mau nanya ini sekarang kabar kakak gimana dan kesibukannya tuh untuk saat ini apa sih sebenarnya? Kabarku alhamdulillah baik, sehat. Yang penting sehat sih sebenarnya. Iya, betul. Terus sekarang aku lagi kesibukanku lagi persiapan mudah-mudahan bisa comeback to dunia entertainment lagi, yang dimana itu adalah dunia yang memang aku sukai. Dari zaman aku Putri Indonesia, aku sudah berada di dunia acting. Persiapannya ya belajar acting lagi, belajar nyanyi lagi, belajar maupun jadi Putri Indonesia sendiri itu kan jabatan seumur hidup ya. Jadi ibaratnya mungkin sudah ada putri berikutnya, tapi kita masih tetap harus mengemban sebagai Putri Indonesia juga gitu. Lifetime ya. Lifetime. Berat ya, Bu. Berat ya. Sampai Iya, udah berat gak ada banget. masih ada. Nah untuk itu aku punya, kan suka ditanya ya, kalau jadi Putri Indonesia tuh mau fokusnya kemana sih Iya. gitu kan. Terus mau jadi role model apa kayak Oke. gitu. Mungkin kalau ngeliat senior lain seperti Mbak Nadine Chandrawinata yang udah terkenal dengan Queen of the Sea gitu kan. Terus Mbak Artika Sari Devi yang udah terkenal banget dengan The Queen of Beauty Pageant kayak gitu Iya. kan. Nah aku tentunya nyari karakterku sendiri yang yang bisa aku jalankan dan yang memang belum dijalankan oleh para putri-putri lainnya gitu. Misalnya kayak Mbak Melani udah fokus ke running gitu kan sebagai pelari. Nah akhirnya saya mengukur diri saya sendiri. Oh ya udah, kalau ngomongin autoimun cari Korisa sendiri gitu. Oke. Gitu. Terus ya udah akhirnya didukung, disupport gitu dan sekarang aku lagi aktif apapun yang berhubungan dengan autoimun gitu. Jadi mau cabang-cabangnya ya seperti mental health, pemberdayaan perempuan, terus bagaimana mengedukasi anak-anak dan sebagainya yang berhubungan dengan autoimun itu sendiri ataupun hal lain yang berhubungan dengan autoimun gitu. Oke. Nah, ini kan Kak Kori udah sempat mention nih tentang Putri Indonesia. Sebenarnya aku pengen nanya deh, awalnya Kak Kori terinspirasi sebagai beauty pageant itu sebenarnya apa sih yang menginspirasi Kak Kori dan sebenarnya ada nilai-nilai nggak yang Kak Kori tuh masih pegang sampai saat ini? Kalau yang menginspirasi aku sebagai Putri Indonesia jujur nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Karena aku baru tahu Putri Indonesia itu ya gara-gara masuk ke sekolah kepribadian yang cukup terkenal di Jakarta. Boleh disebutin namanya? Boleh Ya. boleh, Ada mungkin boleh. pada tahu namanya John Robert Powers dulu ya sangat ini. Terus mereka punya manajemen yang dimana punya kesempatan sebagai masuk untuk menjadi calon Putri Indonesia lah gitu. Diperkenalkan di situ baru tahu oh ada Putri Indonesia gitu loh. Jadi mungkin karena saya orangnya cuek banget gitu ya. Dulunya saya juga lebih kepada atlet gitu kan. Atlet pencaksilat, basket, terus paskibraka juga. Terus orangnya seni banget. Bener-bener nggak buta banget mengenai Putri berita Indonesia. Putri Indonesia maupun yang keperempuan-perempuan
gitu. Jadi dicemplungin sebenarnya ya, Iya. dicemplungin mau cobain nggak gitu kan. Ih, aku juga pernah tuh di Iya kampus, kan? sumpah. Di kampus, percaya gak? Dan gue terpaksa, sebenarnya terpaksa banget untuk Iya. daftar. Jadi ada beberapa orang gitu dikumpulin, udah gitu di ruang warektor. Dimasukin sama orang timnya, katanya ya udah Kak nggak apa-apa, udah daftar aja, yang penting kita ada orang. Oke, Putri Iya, Indonesia iya. si kepilih, memang si kepilih. Terus gimana tuh Kak ceritanya? Ya udah, terus habis itu mereka memberikan saya fasilitas untuk belajar bagaimana. Jadi kan kalau kepribadian dasar kan pasti karena aku sekolah gitu ya. Oke. Terus mereka ya memberikan kelas khusus. Waktu itu saya bertiga bahkan. Perwakilan dari saya dari Aceh, perwakilan dari Kalimantan Barat, sama Papua Barat. Oh. Gitu, bertiga. Dan tiga-tiganya dapat prestasi sih pada saat Iya. program Putri Indonesia gitu. Jadi ya kecemplung di situ. Waktu itu juga sempat ada pergesekan sedikit sama mamahku karena nggak bisa, ini masih kecil, masih 17 tahun baru lulus SMA gitu kan. Iya juga ya, tapi ya udahlah, hitung-hitung buat praktek deh gitu. Jadi Iya. nggak nyangka juga, cuma pas masuk ke udah kepilih sebagai Putri Indonesia perwakilan Aceh waktu itu, pas ngeliat putri-putri yang lain, wah cantik-cantik banget, terus semua pada Agak minder ya. minder banget, Minder banget. Aku masih anak kecil, baru lulus SMA, baru masuk kuliah gitu Masih kan. ada egonya. Iya, aku sebenarnya Masih kurang jati diri. iya betul. Terus boleh nggak aku main aja nggak usah jadi putri gitu. Masih pengen bebas banget. Iya, teman-teman. bebas banget gitu. Terus ya udahlah ya, abis ini udahan kan gitu. Taunya jadi Putri Indonesia. Kaget juga sih, senang juga sih gitu. Seneng tapi kayak ya udahlah. Ya udahlah gitu. Nah terus sebenarnya nih sekarang tuh Kak Kori katanya selain dari dunia pageant ada teater juga, aktivisme dan kehidupan pribadinya yang lain nih. Nah terus nilai-nilai yang dulu kakak pegang saat awal karir itu masih kuat gak sih prinsipnya Kak sebenarnya? Nilai-nilai apa nih? Nilai-nilai yang kakak pegang dan sebenarnya masih relevan gak sih sebagai beauty pageant untuk kehidupan kakak yang sekarang? Kayak mungkin kan biasanya Putri Indonesia tuh ada isu-isu yang dibawa kan. Nah itu masih relevan gak sekarang? Untuk sampai saat ini gitu. Iya sih, kalau misalnya ada beberapa yang relevan ya. Kayak misalnya kita kan sebagai Putri Indonesia itu kan 1 tahun di karantina. Iya. Jadi belajar, maksudnya sebagai pemenang ya, pemenang itu belajar adaptasi bagaimana bisa menghadapi orang, bagaimana kita bersikap gitu. Terus ya kadang walaupun bertolak belakang sama diri saya gitu kan, tapi kita bagaimana bisa menempatkan diri kita di tempatnya gitu. Oke. Itu yang masih relevan banget. Terus yang masih aku rasa banget dari pelajaran Putri Indonesia itu adalah kesempatan gitu, kesempatan. Jadi kalau misalnya kita mungkin mau kemana, oh iya masih, ya ibaratnya ada perjuangan yang selama 1 tahun itu kan jujur aja ya itu merubah Berat ya. karakter banget gitu ya, Iya. merubah karakter kita, terus tanggung jawab yang cukup besar sebagai duta bangsa gitu ya, terus ngomong nggak boleh sembarangan, belajar berdiplomasi gitu. Terus udah gitu harus punya goals dan harus ada pencapaian gitu. Misalnya program aku misalnya di tahun itu adalah waktu itu duta harimau Indonesia. Yang aku bawa juga ke Miss Universe gitu. Nah itu sampai sekarang aku dinaikin lagi nih sekarang jadi duta satwa. Jadi kemarin harimau, sekarang duta satwa. Duta satwa Indonesia itu yang masih terus berkelanjutan gitu. Terus kayak misalnya cerita mengenai autoimun sendiri gitu ya, bagaimana itu kan dari awalnya pas Putri Indonesia kan sebenarnya gitu. Pas Putri Indonesia terus digodok sama Putri Indonesia gimana kalau sekarang, kalau dulu kan masih awam banget ya karena sempat kena kontroversi tuh antara autoimun sama HIV AIDS itu. Iya Kan waktu itu tuh kalau pernah dengar cerita dipikirnya aku malah HIV AIDS gitu kan, itu sedih banget kan di judge kayak gitu. Iya sih, di fitness ya jatuhnya. Cuman ya karena aku memaklumi masyarakat Indonesia belum ada yang tahu mengenai autoimun. Pokoknya jadinya pokoknya autoimun itu mematikan. Nah itu
gimana caranya merubah mindset kita, paradigma kita mengenai autoimun itu sendiri, bahwa ada beberapa hal loh yang harus kita pelajarin, ada jangan takut dan lain sebagainya. Itu dari Putri Indonesia itu sendiri gitu. Terus mungkin dari Putri Indonesia juga bagaimana kita berdiplomasi. Nah, setelah aku jadi dari Putri Indonesia, aku banyak mengikuti kedutaan-kedutaan gitu sebagai speaker, sebagai negotiator untuk bisnis dan lain sebagainya gitu. Oke, nah sebenarnya aku pengen nanya banget nih, karena mungkin ya di zamannya Kak Kori dan di zamannya aku tuh agak lumayan beda ya, kayak perspektif cewek-cewek sekarang kayak gitu. Nah, menurut Kakak, kita tuh emang sempat ada stigma di mana perempuan cantik itu emang dianggap gak pintar atau ada yang bilang kayak otaknya kosong gitu. Oh, gitu. Nah, menurut Kak Kori itu gimana? Ya? Iya, memang. Nah, menurut Kak Kori itu gimana? Dan menurut pandangan Kak Kori, dan gimana sih caranya Kak Kori mau empowerment para wanita-wanita tersebut agar kita tuh lepas dari stigma itu gitu. Kalau aku selalu punya pandangan yang berbeda. Jadi semakin orang rendah edukasinya, dia tidak akan tahu apa tujuan yang dibuat gitu. Kayak contoh, misalnya jangan salah loh, di dunia entertainment, di tempat yang aku suka, kita membuat sebuah konsep misalnya, kayak tadi aku bilang di podcastnya ya, itu sebenarnya kan konsep. Itu kan konsep, itu adalah hasil kecerdasan yang dikeluarkan dan menjadi konsep, dan ternyata marketnya disukai oleh banyak orang. Betul. Terus kalau masalah paradigma, masalah perempuan itu otaknya kosong dan lain sebagainya, kayaknya kita dijajah pria dari dulu ya. Wanita dijajah pria gitu kan. Tapi ya sebenarnya paradigma itu jangan sih. Kalau aku mau ngomong serius, kalau tadi kan mengenai teknik gitu ya, bahwa kecerdasan itu diolah sedemikian rupa karena adanya sebuah market yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan ternyata market kita itu menyukainya gitu. Jadinya ada gitu loh sebuah konsep itu. Dan ya menurutku yang harus diperbaiki adalah konsumennya. Bener nggak? Sih, bener. Kamu suka di treatment dengan dibodoh-bodohin atau kamu suka di treatment dengan kecerdasan gitu. Dan kebanyakan hal-hal yang cerdas itu menjadi sebuah hal yang boring gak? Bener. Kalau kita ngomongin entertainment gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin serius, ya satu sebagai empowering woman gitu ya. Satu ya buktiin dong kalau jadi gini, hasil itu untuk mendapatkan sebuah pengakuan itu adalah hasil. Jadi bersabar aja sama orang-orang yang sedang berproses itu dijudge. Sama seperti saya juga pernah berada di posisi seperti itu. Ya udah bersabar, begitu kamu sukses dan berhasil, orang baru akan mengakui kamu gitu. Itu kayaknya udah hukum alam deh. Hukum alam. Nah, tapi sebagai seorang perempuan mungkin saya bisa kasih sedikit gambaran ya. Jadi kalau yang udah jadi ibu rumah tangga khususnya, sebenarnya kalian tuh baru mengeluarkan potensi kalian tuh baru 30%. Nah terus 70%-nya dibuang kemana? Jadi kalau kita mau diakui orang, kita tuh harus sadar sama diri kita dulu sendiri gitu. Introspeksi dulu sama diri kita sendiri. Kita udah melakukan apa? Udah melakukan hal, gak usah hal besar deh, hal kecil apa yang membuat lingkungan, entah anak, entah orang tua, entah teman terdekat bisa mengakui kalian. Jangan ngomong mengenai hal besar dulu deh gitu. 30% ibu rumah tangga itu adalah juga sebuah pekerjaan kan. Nah ibu rumah tangga pekerjaan, tapi kalian tuh baru ngeluarin 30%. Nah banyak banget perempuan-perempuan di Indonesia yang udah melakukan sambil di rumah tangga, sambil ngurusin anak, tapi bisa sambil kerja. Bisa sambil kerja di rumah gitu. Terus dengan adanya sosial media, kalian bisa mengeksistensikan diri gitu loh, untuk memberitahukan sebuah edukasi. Pokoknya jangan malu deh, jangan malu ngomong, jangan malu apa. Dan itu kan akhirnya
lapisan-lapisan yang tadi dibilang kekhawatiran-kekhawatiran mengenai persepsi atau paradigma orang mengenai perempuan itu tanda kutip lucu ya gitu kan, ataupun culun ya, ataupun mungkin bisa dibilang bodoh gitu kan. Nah jangan gitu, tunjukin gitu bahwa kalian punya value gitu. Nah kalau misalnya bagaimana menunjukkan sebuah value itu, satu ini yang terjadi ya, banyak orang yang udah S1 pun value-nya gak ada. Betul. Iya, banyak orang yang udah S1 gak dapat kerja. Walaupun sekarang lagi marak ya, kasihan sih banyak yang di PHK dan lain sebagainya. Tapi kalau kalian punya value, punya kecerdasan secara mental, terus punya soft skill, kalian latih soft skill kalian bisa kok bersaing. Walaupun tidak di dunia yang besar, minimal yang kecil dulu. Nah kalau aku nih belajar dari diriku sendiri. Kalau dulu aku rasanya pengen pas 17 tahun, udah Putri Indonesia, terus apa lagi ya gitu kan. Apalagi ya kayak pengen buru-buru mencapai gitu. Pas udah sekarang usia 30, oh iya ternyata tuh semua gak ada yang bisa buru-buru. Semua tuh harus nikmatin prosesnya gitu. Jadi banyak orang yang gak mau berproses. Karena pengennya instan. Dan kita tuh pengennya hasilnya sih sebenarnya. Sedangkan ya memang benar karena pengen cepat-cepat punya hasil kan. Karena ya tadi itu kekurangannya pengakuan diri. Nah sebenarnya pengakuan diri itu harusnya diri kita sendiri dulu yang ngakuin diri kita. Self awareness-nya juga baru orang lain yang mengakui diri kita. Trust me deh, orang lain tuh gak akan ada yang menghargai diri kita kecuali orang-orang terdekat kita kalau kita belum ada hasil. Damn. Iya kan? Bener gak? Iya bener. Kayak contoh, ya ada gula ada semut. Misalnya, misalnya dulu kan si A dulu, dia mah anak cupu, anak culun, gitu gini. Gitu dia jadi orang kaya, datang semua. Padahal kita juga gak tahu value-nya dia apa. Tapi dia berhasil kan. Dia berhasil baru. Tapi begitu dia turun dan jatuh, gak ada, nothing. Sama kayak misalnya aku pribadi, kan saya udah lama ya nggak muncul kayak gini ya. Ketika saya sedang menghadapi sakit saya, menghadapi semua permasalahan hidup saya, ya saya mengisolasi diri. Cukup orang-orang yang di sekitar saya yang mengakui saya, udah cukup. Sebenarnya kalau setiap satu person itu perbandingannya 1:5 aja. Jadi 5 orang saja yang mengakui kamu itu sudah memfulfill perasaan dan batin dan mental health kamu. 5 orang aja. Gak perlu ribuan orang. Gitu. Dan itu udah memfulfill kamu. Dan habis itu kamu bisa, aku udah berhasil di tahap yang ini, habis ini aku ke tahap yang satu lagi. Gitu. That's great guys. Benar-benar saran yang memang aku butuhin juga ya. Terus gak usah peduliin lah orang lain gitu. Kadang tutup kuping aja, kayak saya juga banyak kontroversi diri. Ya udah aku punya hidup sendiri, terima kasih udah dikasih masukan dan lain sebagainya. Udah introspeksi diri, rilis diri sendiri, terus sampai berhasil. Nah Kak Kori kan memang mengetahui lah ya tentang isu mental health. Nah menurut Kak Kori sendiri di Indonesia ini gimana sih pandangan Kak Kori dengan awareness-nya masyarakat tentang mental health itu sendiri dan apalagi untuk para perempuan? Awareness mengenai mental health itu sendiri, sangat happening. Jadi lagi happening banget. Lagi happening banget, apalagi anak-anak yang kalau saya concern dengan pemuda ya, generasi Z, generasi Alpha dan lain sebagainya. Apa-apa aku anxiety, aku depresi, aku ini gitu. Come on gitu kan, nggak harus seperti itu. Tapi saya mengerti karena tadi itu peradaban zaman yang berbeda itu memang adaptasinya sulit gitu. Jadi kadang saya nggak menyalahkan juga mereka yang punya mental health awareness gitu. Karena penanganan-penanganan itu juga gini, harusnya generasi yang sebelumnya itu menjadi support system generasi berikutnya. Jangan tidak adaptasi dan jangan tidak fleksibel. Gitu. Kayak contoh, kayak misalnya kita sebagai orang tua, saya kebetulan orang tua, anak saya generasi Alpha. Saya juga harus punya adaptasi kepada Ganesha, anak saya, dengan cara berpikirnya dia.
gitu. Iya, menyesuaikan ya. Menyesuaikan, tapi bukan berarti kita nggak punya prinsip gitu. Jadinya dia memahami kayak contoh generasi Y gitu ya. Kenapa? Zaman sekarang anak-anak nggak ada yang banyaknya dapetnya perintahnya satu arah gitu, kayak kamu nggak boleh ini. Terus pas ditanya sama anak-anaknya kenapa nggak boleh, nggak dijawab. Iya, itu sangat berpengaruh loh sebenarnya dengan berpengaruh pola sekali. pikir anak Iya. sendiri. Harusnya kita bisa menjelaskan itu. Nah, ini yang terjadi ya. Kenapa aku kayak tadi ada program namanya Laras Diri Nusantara. Bayangin banyak orang anak muda yang lulus SMA, terus yang lulus S1 gitu ya. Kalau ditanya mimpi kalian apa sih? Itu jawabannya apa? Mau tahu? apa? Aku pengen kerja di SCBD pakai laptop keren, pakai jas, pakai baju yang keren. Karena memang lagi tren juga di TikTok ya. Iya gitu. Kenapa berpikirnya kayak gitu? Terus pada saat mereka keterima di dalam Kantor tersebut, mereka magang, mereka nggak kuat karena soft skill mereka nggak ada, hard skill mereka nggak ada, dukungan orang tua, apalagi finansial, itu nggak ada. Jadi orang tua bahkan ada yang mereka yang punya mental health itu dikucilkan, dianggap gila, gitu loh. Menurut aku itu sangat miris ya, gitu. Maksudnya ya emang capek sih ngadepin orang yang punya mental health, tapi kalian juga yang punya mental health juga harus mensupport support system kalian, gitu loh. Bahwa kayak saya sakit autoimun. Support system saya, keluarga saya tuh lebih capek loh dari saya. Lebih capek pasti gitu. Jadi kita juga harus support mereka. Jadi semua tuh harus ada kesinambungan. Sama kayak tadi, kenapa misalnya ditanya, kenapa sepatu itu bagus? Nah jawaban mereka, ya bagus aja karena warnanya. Ya kenapa? Mereka nggak bisa menjelaskan gitu loh. Itu miris banget, dan itu terjadi nggak cuma di seluruh Indonesia. Kalau seluruh Indonesia tuh udah kegedean deh. Ini yang saya rasakan bersama Thalenesia itu adalah menurut ceritanya Thalenesia, dan mereka sekarang sudah punya 700 anak loh, 700 pemuda loh yang pengangguran dan tidak punya soft skill, tidak bisa bersaing. Tadi istilahnya bilang sama saya, bilang sama saya bahwa ya mereka itu nggak bisa bersaing gitu loh, nggak bisa. Mereka kurang ya secara sosialisasi, terus critical thinkingnya mungkin kurang ya. Gitu. Analitiknya kurang. Gitu, maunya instan dan lain sebagainya. Nah, khususnya perempuan ya. Kalau perempuan sih saya lihat justru lebih punya kreativitas ya. Nah itu harus berani aja, makanya saya punya prinsip bahwa boldness is freedom. Kalau kalian berani mencoba segala sesuatu hal yang baru, kalian akan dapat kebebasan. Trust me, jangan nggak berani. Awalnya pasti takut, gitu. Berani aja gitu. Terus kalau misalnya perempuan yang mungkin sudah berumah tangga, ada suaminya, ya dibicarakan dengan baik. Ya tentunya ya ada hierarki ya, ada sebuah hierarki. Dibicarakan aja dengan mungkin kalau suaminya nggak boleh gini, tapi boleh nggak sedikit aja aku naikin skill aku sedikit aja, khususnya untuk anak aku misalnya, gitu. Jadi orang tua nih juga nggak ada yang mendidik mereka gitu, jadi dilepas aja. Maaf tadi saya nyambungin adalah ini di Jakarta loh, di Jakarta itu di Jakarta pinggiran kita mungkin kalau di tengah kota masih punya akses fasilitas yang banyak dan sebagainya. Ini di Jakarta pinggiran loh, deket banget sama kita. Mereka masih sangat itu. Jadi menurut aku kayak mental health itu gimana mereka nggak tambah depresi. Tapi bukan berarti harus dikasihanin ya. Banyak kok figur-figur orang yang bisa lepas dari mental health gitu. Kayak saya sendiri ataupun figur-figur seperti Marshanda dan lain sebagainya. Berusaha untuk ini, dan memang kurangnya adalah masih 2 dari 100 orang, baru 2 yang dapat penanganan psikologi atau psikiater atau tenaga ahli.
gitu. Jadi ya memang harus punya kemauan dari diri kita sendiri sih sebenarnya, khususnya para perempuan. Karena Oke. perempuan itu kan yang melahirkan, yang mendidik anak, secara harfiahnya mereka adalah mereka yang punya responsibility atas besarnya bangsa ini. Yes, betul, keren sekali. Oke, nah sebenarnya aku mau tanya lagi nih, Kak Kore kan sempat mention kalau kakak itu adalah survivor autoimun, yang kebetulan kalau boleh dikoreksi katanya itu merusak 13 organ. Iya. Oke, nah sebenarnya aku pengen tahu deh gimana sih caranya kakak keep up with your life and your health. Dan boleh gak sih ada sharing-sharing tentang bagaimana kakak menangani hal itu ke teman-teman yang mungkin bisa jadi mempunyai penyakit yang sama dengan Kak Kori gitu. Kalau saya yang penting itu kalau cerita tentang ini tuh banyak faktor. Yep. Jadi tadi balik lagi ke satu, kemauan. Yep. Orang yang sembuh itu karena punya kemauan. Terus yang kedua, kalau tidak punya support system yang mendukung, dukung diri sendiri gitu. Saya yakin Tuhan itu maha baik, pasti memberikan ke kita itu sebuah kemudahan-kemudahan. Yes. Walaupun ini mungkin klise saya ngomongnya, tapi dari setiap fase-fase yang udah saya jalanin, Tuhan tuh sangat adil gitu loh. Iya Sangat adil, cuman kadang kita yang nggak sabar. Nah saya, mungkin kesabaran saya ini udah 17 tahun. Saya menunggu sampai di titik yang dimana akhirnya lupus saya normal. Udah normal. Dan buat teman-teman yang punya penyakit autoimun, ya sabar membuahkan hasil, sama seperti mau menjalankan prosesnya. Dan yang paling penting tuh kita tahu arah dan tujuan kita mau kemana. Jadi banyak orang yang tidak punya goals dalam hidupnya. Iya sih. Nah jadinya goals itu kan seperti nahkoda. Jadi dalam kita terombang-ambing seperti ini, itu membuat kita kan pasti kayak tadi depresi, terus sakit mental health, terus apalagi finansial dan lain sebagainya yang mungkin membuat kita stres. Tapi kalau kita punya tujuan, kita punya nahkodanya, kita akan sampai ke tujuan kita walaupun terombang-ambing gitu. Iya sih, emang perjalanan kita tuh kadang ada ujiannya sendiri ya. Udah pasti. Iya. Udah pasti gitu. Oke. Keren banget Kak Kori, jujur. Aku sangat apresiasi hal itu. Nah, kebetulan sekarang Kak Kori itu jadi duta autoimun se-NKRI. Iya. Iya, nah dari hal itu boleh ceritain gak sih Kak, sebenarnya apa aja sih yang Kakak kerjakan selama menjadi duta autoimun? Waktu itu tugas pertama saya adalah mensosialisasi autoimun pada saat COVID-19. Oke, COVID-19. COVID-19 pada saat itu. Karena kalau orang yang kena COVID-19 dengan komorbid autoimun itu menjadi lebih parah dan tingkat kematiannya juga lebih tinggi. Itu tugas pertama saya waktu itu. Mensosialisasikan melalui sosial media ataupun ada komunitas-komunitas yang butuh bantuan gitu ya. Minum obatnya apa, boleh vaksin atau enggak, dan lain sebagainya, itu bersama dengan autoimun.id, sama Marisa Cordoba Foundation dan sama pemerintah. Kayak Karena gitu. pada saat itu juga riskan ya bagi autoimun. Dan gak boleh divaksin. Iya kan? Terus waktu itu masih inget gak yang ada kita bikin kartu gitu bahwa kita tuh menyatakan bahwa kita autoimun, kita gak boleh vaksin. Terus inget gak mau masuk mall, mau masuk bandara, gak boleh dulu, harus di swab dulu dan lain sebagainya. Nah kita tuh punya kartu ajaib gitu. Kartu ajaib. Kartu as ya pada zamannya. Gitu. Itu tugas pertama saya. Terus yang kedua, yang sekarang ini
Ya sekarang karena sudah ada program namanya kita lagi menyuarakan kepada orang bahwa bukan nakut-nakutin ya, bahwa kita nih sekarang menghadapi pandemik autoimun. Oh iya. Jadi bukan COVID-19 lagi, tapi autoimun yang pandemi. Oh iya. Iya, dan ini terjadi di Inggris sendiri. 15% masyarakat Inggris tidak bisa bekerja atau menjadi pengangguran karena penyakit autoimun. 15%. Wow, aku baru tahu jujur. Yes, dan sebenarnya Indonesia sendiri ini sekarang yang lagi jadi program kita adalah ingin ngasih tahu ke pemerintah untuk ayo dong hitung berapa orang yang terkena autoimun. Sedangkan saya waktu berobat ke Korea gitu ya, mereka tuh punya riset mereka sendiri ya. Mereka punya riset mereka sendiri. Ternyata orang Indonesia yang menjadi marketnya mereka untuk kesehatan ataupun medical tourism itu 2 dari masyarakat Indonesia, 1-nya pasti kena autoimun. Mau dari yang paling terendah sekalipun gitu ya, sampai yang paling parah sekalipun. Jadi sekarang kita lagi memberitahu kepada masyarakat Indonesia mengenai pandemi autoimun. Gitu. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kayak tadi sosialisasi melalui sosial media, lalu dengan off air gitu ya. Misalnya ada kumpulan-kumpulan atau komunitas-komunitas ya, saya nggak berhenti bicara ataupun saya ke media sendiri ataupun bikin program-program yang bisa bagaimana caranya biar orang ini bisa berobat misalnya, atau orang ini bisa mendapatkan edukasi, atau orang ini bisa mendapatkan treatment ataupun terapi gitu misalnya. Oke. Nah, berarti itu sebenarnya autoimun itu memang kalau dari yang aku tahu ya, autoimun itu tuh berdampingan juga nggak sih Kak sama mental health sebenarnya? Sangat, Ya kan? sangat. Nah, mungkin boleh kasih tahu nggak sih Kak ke sahabat suara, gimana sih Kakak mengetahui, gimana caranya kita aware, bangkitin lagi awareness kita tentang autoimun? Oke, bagi teman-teman semua, bersuaralah. Sesuai dengan suara.com. Bersuaralah, jangan malu untuk istilahnya, apalagi yang khususnya autoimun ya. Karena suara kalian, sharing kalian itu sangat penting untuk teman-teman yang lainnya, untuk masyarakat Indonesia khususnya. Dan juga jangan pernah malu untuk berbicara gitu. Dan jangan pernah malu untuk membantu orang lain, even itu hanya sekedar memberikan informasi kecil mengenai misalnya dokternya di mana misalnya. Oh, aku ke dokter ini gitu. Itu jangan pernah malu gitu. Terus selain itu juga kalau kalian punya kesempatan, cek juga mengenai autoimun. Iya sih. Gitu. Jadi sekarang itu udah ada pengecekan dini mengenai autoimun. Oh iya. Yes. Kayak gitu. Jadi kalau kalian mungkin ke salah satu klinik gitu ya, atau ke rumah sakit, itu udah ada, aku mau cek autoimun dong. Gitu. Itu udah ada. Jadi cek dini, karena autoimun itu juga dari bayi juga udah bisa kena. Gitu. Nah, terus udah gitu juga selain memberikan cek secara dini, kalian juga jangan pernah malu untuk memperbaiki. Kalau merasa ada yang tidak nyaman, segera datang ke tenaga ahli seperti psikiater dan psikolog mengenai mental. Karena saya sendiri begitu. Saya sendiri seperti itu. Jadi kita tuh selain benerin organnya, benerin secara medisnya, kita juga perlu mental. Karena berdasarkan survei, 25% itu adalah obat. 25% itu adalah terapi. 50%-nya itu adalah perbaikan mental. Jadi kalian tuh bisa kadang nggak tahu loh. Ini saya sakit nih gara-gara saya stres atau memang imun saya yang lagi nggak berdamai. Gitu untuk orang autoimun. Jadi ada kesinambungan antara autoimun dan mental health itu sendiri. Gitu. Jadi jangan pernah malu untuk ke psikiater dan psikolog. Jangan menganggap bahwa kalian gila. Enggak, kalian gak gila. Kalau gila itu, kalian udah kehilangan kesadaran gitu loh.
Dan saya yakin teman-teman maupun yang anxiety, yang depresi dan lain sebagainya, kalian punya kelebihan kok. Dan saya yakin orang-orang terdekat bisa mengarahkan itu ke tempat yang baik gitu. Jadi jangan berpikir negatif, terus berpikir positif bahwa seperti contoh, saya mendapatkan satu skill baru pada saat saya terapi dengan menggunakan seni. Waktu itu dengan merangkai bunga, saya nggak nyangka ternyata saya punya skill merangkai bunga yang extraordinary yang di luar dari perkiraan saya. Gitu. Oke gitu. Pokoknya harus berani. Yes, betul teman-teman. Kita harus confident aja. Betul. Percaya diri. Ya percaya diri aja walaupun awalnya pura-pura ya. Iya betul. Nah sebagai penutup nih mungkin ada pesan singkat yang mau kakak sampaikan ke para sahabat suara. Boleh? Oke, sahabat suara, pokoknya semangat terus. Tapi ini bukan klise karena semangat itu memang harus membara-bara dan mengapi-api. Karena kalau nggak ada semangat, nggak ada goals, nggak ada tujuan, kalian nggak akan bisa mencapai apa yang kalian inginkan. Dan terus hikmat dengan proses kehidupan yang kalian jalani. Oke, terima kasih Kak Kori. Terima Mungkin kasih. gitu aja guys. Sampai jumpa di Ngorbit selanjutnya. Bye-bye. Bye.